baik ya, sehat semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba duduknya rapi dulu, duduknya yang lurus, bangku yang masih miring-miring dilurusin dulu duduknya biar enak belajarnya saat langsung. Oke, ya udah rapi ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelasnya siapa? Rika, silakan pimpin doa. Siapa yang gak hadir hari ini? Kenapa? Sakit. Tidak ibu absen ya. Yang gak masuk hari ini, Dinda lagi sakit. Kita doain sama-sama. Semoga Dinda cepat diangkat penyakitnya dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Oke, kemarin kita belajar apa? Kemarin belajar tentang apa? Oh iya, kemarin kalian belajar tentang apa? Oh, mengenal mata uang ya, sama gerakan tari. Sekarang kita lanjutin pembelajaran hari ini. Coba sekarang kalian buka bukunya halaman 53. Udah pada tahu kan halaman 53? Udah bisa buka buku halaman 53? Oke, bisa ya. Ada yang belum bisa tuh, bantuin temennya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang permainan Candy Girl. Apa sih permainan Candy Girl? Jadi permainan Candy Girl itu adalah permainan melempar dan menangkap bola, tapi sambil digendong, tapi ada teknik menggendongnya juga. Jadi di dalam permainan Candy Girl ini terdiri dari 2 kelompok. Nanti dikelompokkan menjadi kelompok putra dan kelompok putri. Oke, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang permainan Candy Girl, Ibu pengen kalian perwakilan kelas ada yang membacakan di depan tentang materi hari ini. Siapa yang mau? Siapa yang berani? Siapa anak berani? Oke, silakan Via maju ke depan untuk membacakan di depan teman-temannya. Kalian juga sambil lihat ya bukunya, sambil belajar untuk membaca juga. Oke, Via sudah membacakan. Di sana ada peraturan-peraturan tentang permainan Candy Girl. Nanti nanti kalian dipraktekkan dalam pembelajaran olahraga di jadwal pelajaran olahraga akan melakukan permainan Candy Girl. Ibu juga punya video nih, teknik dan cara bermain Candy Girl. Ibu play ya sekarang ya videonya. Cara bermainnya seperti berikut ini ya. Pertama buatlah 2 kelompok anak-anak ya. Ya, di sini Pak Guru berikan contoh kelompok merah dan kelompok biru. Nah, jumlah anggotanya berapa anak-anak disesuaikan ya. Kalau di rumah anak-anak hanya ada kakak, adik ya, bisa berdua ya. Atau kalau lebih bisa berempat. Dan ingat, ketika anak-anak mempraktikkan permainan atau aktivitas fisik olahraga di rumah, anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Seperti selalu sering cuci tangan dan membawa masker ketika kegiatan di luar. Gitu. Selanjutnya anak-anak ya, untuk cara yang berikut yaitu anak-anak membuat 3 titik atau lebih disesuaikan dengan jumlah anggota pada tiap kelompok. Jadi di sini kelompok merah ada 3 orang, kelompok biru ada 3 orang. Jadi setiap kelompok ini masing-masing ada 3. Maka anak-anak membuat 3 titik. Nah seperti ini ya, titik 1, 2, 3 atau tempat ya. Jika dalam tim atau kelompok anak-anak lebih dari 3, maka titiknya juga lebih ya, misal 4 maka titiknya 4. Kalau jumlah anggotanya 5, maka titiknya juga 5. Disesuaikan. Jika anggota kelompoknya 2, maka titiknya hanya 2. Begitu anak-anak. Dan selanjutnya, jika sudah anak-anak sekalian, masing-masing kelompok membuat lingkaran dengan lawan berpasangan dengan kelompok lawan. Jadi, semua anggota kelompoknya menyebar pada titik yang telah disiapkan ya.
Jadi kelompok merah kan ada 3 orang. Kemudian masing-masing kelompok merah menuju ke titik yang berbeda. Dan sama, kelompok biru juga menuju titik yang berbeda seperti ini. Sehingga masing-masing kelompok dalam satu titik bertemu lawannya atau bertemu kelompok lain. Ya, seperti yang anak-anak lihat di sini. Baik anak-anak, sampai di sini bisa dimengerti? Baik, jika bisa dimengerti, Pak Guru lanjutkan ya untuk permainan Candy Girl ini. Jika sudah seperti ini anak-anak, selanjutnya anak-anak coba menentukan kelompok mana dulu yang melempar bola. Tentu anak-anak sudah menyiapkan bola sebelumnya ya, jangan lupa. Dan pada kesempatan ini Pak Guru memberikan contoh adalah kelompok merah yang akan melempar bola terlebih dahulu. Ya, jadi kelompok merah ini membawa bola. Ya, selanjutnya anak-anak kelompok merah ini ya yang ada di titik 1 dia akan melempar bola ke temannya sesama kelompok merah di titik 2. Ya. Jadi bolanya akan dilempar seperti ini, anak-anak dilempar di over dan yang di titik 2 harus menangkapnya seperti ini. Ya, ditangkap begitu anak-anak. Nah, kemudian anak-anak, jika bola dapat ditangkap kelompok merah yang ada di titik 2 ini dengan berhasil, ya, maka kelompok biru harus menggendong kelompok merah menuju titik berikutnya. Ya. Nah, karena tadi berhasil, maka kelompok biru harus menggendong kelompok merah menuju titik berikutnya. Kalau kelompok 1 berarti pindah ke kelompok 2. Kalau kelompok 2 berarti pindah ke kelompok 3. Begitu anak-anak? Bisa dimengerti? Baik, jika bisa dimengerti, kita lanjutkan caranya ya. Dan jika tidak dapat ditangkap dengan benar, tadi ya ketika bola dilempar ya, kemudian tidak tertangkap dengan benar atau jatuh ke tanah, maka berganti posisi, yaitu kelompok biru gantian yang melempar bola. Begitu anak-anak cara bermainnya. Nah, selanjutnya kelompok yang dapat melewati 1 putaran akan mendapat nilai 1. Ya. Jadi misal kelompok merah berhasil digendong ya. Melakukan 1 putaran ya. Misal kelompok yang ada di titik 1 dia berhasil menuju di titik 3, maka dia akan dapat nilai 1. Dan seterusnya ya. Permainan ini pasti akan seru sekali anak-anak jika anak-anak lakukan di rumah ya. Dan dilakukan tentunya sambil belajar untuk gerakan melempar dan menangkap bola. Begitu anak-anak ya. Dan pemenang kelompoknya adalah yang paling banyak mengumpulkan nilainya ya. Tinggal dihitung kelompok mana, apakah kelompok merah ataukah kelompok biru yang paling banyak mengumpulkan nilai. Gimana videonya? Jadi dijelaskan permainan Candy Girl itu seperti apa, tekniknya seperti apa, peraturannya seperti apa. Di sana terdapat sikap-sikap yang harus kita terapkan dalam permainan Candy Girl atau sikap-sikap yang harus kita terapkan di dalam kelas. Ada yang tahu apa tadi yang di video sama yang tadi dibacakan di buku juga ada. Hal-hal yang sifat-sifat yang nggak boleh kita terapkan di dalam lingkungan sekolah, di dalam kelas, dalam permainan, yaitu sikap ingin menangkan sendiri. Jadi nggak boleh kayak gitu ya, harus sportif, harus bermain dengan tim, harus bekerja sama. Sekarang kalian buka buku halaman 55. Di sana terdapat gambar dan di sampingnya ada kosakata. Coba sekarang kalian kalian sambungkan mana nih gambar yang cocok dengan kosakata yang ada di sampingnya. Jadi kalian bikin garis. Oh, gambar 1 itu nyambungnya tuh ke kata-kata yang ini gitu. Jadi coba sekarang kalian kerjakan. Buka halaman 55. Ya, silakan. Sudah dikerjakan. Coba untuk gambar yang pertama, gambar ini. Nih, ini termasuk ke kerja sama.
Oke, untuk gambar yang kedua, gambar ini termasuknya apa? Ingin menang sendiri. Untuk yang gambar ini termasuknya ke? Iya, benar. Ini masuknya ke sportif. Oke, selanjutnya buka halaman 56. Di sana terdapat kelompok-kelompok dari permainan Candy Girl di buku. Oke, selanjutnya nih, kan tadi ibu bilang kalau dalam permainan Candy Girl itu terdapat dua kelompok, yaitu kelompok putra sama kelompok putri, kelompok laki-laki sama kelompok perempuan. Apa sih bedanya laki-laki sama perempuan? Iya, kalau laki-laki itu pun rambutnya pendek, kalau perempuan rambutnya panjang. Kalau laki-laki nggak pakai kerudung, kalau perempuan pakai kerudung. Ya, kalau laki-laki pakai celana, kalau perempuan pakai rok. Apalagi perbedaannya? Iya, benar. Terus apa lagi? Iya, jadi perbedaannya seperti itu ya. Udah tahu ya perbedaan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu Agus, perempuan itu Ika, Via. Kalau laki-laki itu Alif, gitu kan? Udah pada tahu ya? Oke, udah paham ya perbedaan laki-laki dengan perempuan. Ya, ciri-cirinya ada ciri-ciri rambutnya, berpakaiannya, cara bicaranya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang coba kalian buka buku halaman 56. Iya, di sebelahnya. Nah, di sana ada dua kelompok. Di sana ada dua kelompok permainan, yaitu kelompoknya Siti sama kelompoknya Budi. Coba kalian kelompokin. Mana nih yang termasuk kelompoknya Siti? Kelompok perempuan tuh yang mana nama-namanya ditulis. Dan mana nih kelompok yang termasuk kelompoknya Budi? Kelompoknya laki-laki. Coba sekarang kalian baca bukunya. Oh, ini Siti, berarti masuk ke yang kelompok perempuan. Oh, ini Budi, berarti termasuknya masuk ke kelompok laki-laki. Coba sekarang kalian tuliskan. Ya. Sudah, yuk coba kita sebutin. Mana yang termasuk kelompokannya, mana kelompok perempuan, mana kelompok putri, mana kelompok putra. Oke, coba sekarang, mana kelompoknya putra? Kelompoknya putra, laki-laki. Siapa aja coba sebutin. Di sana ada Budi, ada Edo, siapa lagi? Iya, Denny, laki-laki. Tuh siapa lagi yang laki-laki? Aldo, iya bener. Tuh siapa lagi? Iya, Reno. Coba sekarang yang kelompok putri, kelompoknya Siti. Itu kelompoknya siapa aja orangnya? Iya, ada Siti. Ada siapa lagi? Ada Lani, ada Dayu, siapa lagi? Ayu, terus sama Ita. Oke, udah paham semuanya, pintar, udah bisa membedakan mana yang kelompok putra, mana yang kelompok putri. Oke, selanjutnya ibu kasih evaluasi lagi nih. Permainan Candy Girl itu terdiri dari berapa kelompok? 2. Iya, pintar. Terdiri dari 2 kelompok, yaitu dibedakan menjadi kelompok laki-laki atau putra sama kelompok perempuan atau putri. Oke, selanjutnya dalam permainan Candy Girl, apakah kita harus pengen menang sendiri? Aku pengen menang sendiri, gak mau, aku gak mau kelompok. Boleh kayak gitu nggak? Gak boleh ya, harus sportif, harus kerja sama. Apa yang harus dilakukan? Sportif dan kerja sama. Oke, pinter. Terus nih, di permainan Candy Girl-nya kalian lakukan dengan guru olahraga pada jam mata pelajaran olahraga ya. Oke, masih ada yang belum paham tentang permainan Candy Girl? Udah paham ya? Jadi terdiri dari 2 kelompok. Jadi permainan Candy Girl itu, ini kelompok pertama melempar bola dari titik 1 ke titik kedua. Apabila bola tersebut dapat ditangkap oleh anggota kelompoknya, maka yang melempar tersebut nanti digendong ke titik berikutnya dan seterusnya. Tapi apabila saat melempar bola tersebut si anak kelompoknya ini tidak dapat menangkap, maka permainan digantikan dengan kelompok selanjutnya, seperti itu.
wabarakatuh. Ibu kasih tugas kalian nanti dikerjakan di rumah. Kalian kelompokkan anggota keluarga mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Misalnya nih, Alif kan laki-laki, berarti termasuknya ke laki-laki. Misalnya ayahnya namanya siapa, termasuknya ke laki-laki. Terus ibunya namanya siapa, berarti termasuknya ke perempuan. Ditulis di buku tugas, nanti besok kalian kumpulkan. Oke, mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, coba duduknya rapihin lagi, dirapihin lagi duduknya, lurusin. Oke, yaudah, udah rapi ya semuanya ya. Bukunya dimasukin ke dalam tas. Kita akan berdoa. Oke, Rika silakan pimpin doa untuk teman-temannya, kita berdoa sebelum pulang. Oke, cukup sampai sini pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.